Mari kita akan mengawali seminar 2 hari ini dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan jika kami masih ada pagi hari ini. Jika kami masih boleh merasakan dan melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, pagi hari ini di tempat ini, di mana kami rindu untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah melalui seminar ini Tuhan, setiap kami boleh mendapatkan pengenalan yang lebih lagi Tuhan dari sebelumnya. Dan terlebih lagi Tuhan, melalui pengenalan yang baru ini, kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kami mengundang kita semua bangkit berdiri dan menaikkan satu pujian. I stand. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. You can grant your infinite wisdom. Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. And I stand
kita akan mendengar sambutan pembukaan dari Sola Scriptura. Saya persilakan Bapak Zakheus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa kalau pada hari ini kami mendengar bahwa pendaftar untuk acara seminar akademis mencapai sekitar 800 orang. Tahun lalu itu kurang lebih 400 orang. Mungkin tahun lalu baru diperkenalkan, mungkin juga tahun lalu karena ruangannya kami batasnya cuma 400, jadi dibatasi ya Pak Adi ya kalau nggak salah, supaya jangan terlalu banyak. Kami sangat bersyukur karena melalui kehadiran Bapak Ibu sekalian, memang terbukti banyak atau ada kebutuhan yang sangat besar untuk mendengar berita-berita atau informasi yang lebih akurat, yang sangat akurat tentang biblical studies, tentang studi biblika yang sering kita dengar ceritanya di surat kabar, ceritanya di televisi, artikel di para penulis yang ingin menyajikan Kristus yang berbeda dengan Kristus yang disaksikan oleh Alkitab dan disaksikan oleh sejarah. Nah, untuk itu tidak mudah karena banyak pendapat dan macam-macam pendapat tentang hal ini. Jadi waktu tahun yang lalu kami mulai dengan mengundang Profesor Ben Witherington, dan tahun ini kami mengundang Profesor Darrell Bock. Sebetulnya untuk yang pertama pun kami mengundang Profesor Darrell Bock, tapi beliau sudah begitu sibuk dan dia bilang saya bisa tahun 2009. Karena itu waktunya sudah saya book sejak tahun 2007. Nah, masalahnya kan waktu itu belum ada pengumuman tentang pemilu. Kami tidak tahu pemilu akan diadakan kapan gitu. Karena itu suatu keajaiban bahwa acara kali ini akan berlangsung 12, 13, 14, 15 beliau akan kembali ke Amerika, dan tanggal 16 mulai masa pemilu 3 minggu sebelum pemilu. Bayangkan kalau Tuhan kerja loh. 1 hari saja tidak meleset. Tuhan kita begitu hebat, saudara-saudara. Tapi seringkali kita tidak tahu informasinya. Kita tidak mengenal karena tidak bergaul. Kita mungkin sibuk dengan teologi yang kita sedang tekuni baik di gereja maupun di sekolah teologi. Kali ini mari kita mendengar dari Profesor Bock, ahli New Testament, tentang diskusi terakhir, tentang informasi terakhir, bagaimana informasi yang sama yang disajikan oleh para spekulan Injil. Saya ingin menggunakan kata ini dengan izin Bapak Ibu sekalian. Kan ada spekulan tanah ya, ada juga spekulan Injil gitu. Mereka dapat duit banyak juga kok. Contoh yang terakhir yang mungkin paling gampang adalah The Gospel of Judas. Itu buku setelah 2 tahun baru diakui bahwa terjemahannya keliru. Tapi sudah laku luar biasa. Sudah dapat duit banyak sekali National Geographic. Dan spekulan Injilnya ini bukan level spekulan tanah yang pakai tas itu ya. Tas kresek. Tapi levelnya level National Geographic itu. Lembaga-lembaga yang sangat punya reputasi, tapi mereka pun bias against Christianity. Jadi mereka akan mencari cara atau usaha, atau kalau ada 2 kemungkinan, yang diambil kemungkinan yang jelek itu. Nah, masalah utamanya dari Gospel of Judas adalah terjemahan waktu dikatakan Judas penuh dengan Roh Kudus. Itu saya masih ingat, saya kira mungkin satu minggu atau 2 minggu sesudahnya, seorang profesor wanita yang ahli bahasa Mesir Koptik itu langsung menulis di internet, dia bilang salah terjemahannya katanya. Harusnya itu kata yang dipakai diterjemahkan menjadi Roh Kudus harusnya adalah iblis. Wah, tentunya National Geographic nggak terima ya. Terjadilah perdebatan seru di internet selama beberapa bulan. Akhirnya mereka nyerah, betul katanya. Mestinya artinya devil bukan Holy Spirit. Tapi bukunya sudah laku keras, sudah berjual berapa banyak gitu. Nah, kita tidak bisa membiarkan, kita tidak keberatan mereka cari untung. Memang Tuhan Yesus sudah membawa berkat bagi semua orang. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya bisa jual buku.
bisa jual film. Da Vinci Code $6 billion, man. Siapa yang nggak mau coba? Tapi kami keberatan sekali kalau informasi yang seperti ini disajikan di surat kabar, di buku-buku yang spekulatif, dan iman jemaat Kristus digoncangkan. Seorang teman yang bertemu saya di gereja mengatakan dia tidak peduli dan untuk dia tidak penting Tuhan Yesus itu menikah atau punya anak atau punya cucu. Tetap Tuhan saya, Pak. Katanya, jangan khawatir Pak Sakius, iman saya nggak goncang katanya. Saya dengar jangan-jangan saudara belum punya iman. Paulus mengatakan dengan jelas kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu. Titik gitu. That's the crucial point. Tapi dia bilang nggak apa-apa, berarti dia nggak ngerti imannya, saudara-saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang kurang kasih waktu, kurang membahas tentang ini, lebih banyak belajar saham mungkin sekarang, belajar ekonomi tentang ilmu global krisis, tapi tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik. Nah, kesempatan untuk mendengar Profesor Bock adalah kesempatan yang sangat istimewa. Ada satu hal lagi yang saya coba sampaikan di sini. Kalau kita bicara dengan teman-teman yang liberal, cenderung mereka mengatakan kita ini orang fundamentalis. Orang Injili dicap fundamentalis gitu. Menurut saya ini agak tidak fair. Orang fundamentalis adalah orang-orang menurut saya yang tidak bersedia mempelajari dan tidak bersedia mempertimbangkan pendapat dari pihak yang berseberangan. Jadi kalau bahasa sehari-harinya kalau dia diskusi ngomongnya pokoknya gitu ya. Gitu kira-kira. Tapi hal ini bukan cuma terjadi di orang-orang evangelical, juga di pihak yang liberal. Banyak orang-orang yang kami undang untuk datang ke acara-acara ini tidak mau datang karena tidak mau mendengar fakta yang lain. Pokoknya gua nggak percaya gitu kan. Titik. Nah, saudara-saudara, Profesor Bock bukan orang seperti itu. Beliau adalah orang yang mempertimbangkan dua fakta ini. Pendapat si liberal dipertimbangkan baik-baik, dianalisa dan betul-betul didiskusikan, diuraikan. Lalu dipertimbangkan, dibilang, oh pendapat kamu tidak betul karena 1, 2, 3 gitu. Karena reason yang di luar iman. Kalau saudara-saudara baca buku Dethroning Jesus yang dijual di sini dan dibagikan ke peserta seminar publik, itu dengan jelas dibahas semuanya. Jadi kesempatan mendengar Profesor Bock ada kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Kami harap ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita teruskan ke banyak orang lain. Nah, session hari ini agak technical, banyak backgroundnya, jadi mungkin agak berat, tapi session besok akan sangat menarik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian rasanya capek, jangan khawatir, besok akan lebih seru. Jadi jangan gak datang gara-gara hari ini gitu. Karena diskusi seperti ini memang diskusi yang agak ilmiah, jadi lebih berat dan mungkin tidak familiar. Saya sebetulnya pengen ngomong lebih banyak, tapi di belakang sudah dikasih kode. Saya khawatir dimatiin ini mic-nya. Jadi terpaksa saya tutup dan saya bersyukur sekali kedatangan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan ini saya nyatakan seminar ini dibuka. Terima kasih. Kata sambutan kedua sekaligus doa pembukaan seminar akan dibawakan oleh Rektor dari STT Reform Injil Indonesia, Bapak Pendeta Yakub Susatda, PhD. Well, I would like to welcome all of you to this today's seminar. I think we have to give thanks to God for so many good things this morning. And especially for the burden that he put in Dr. Professor Darrell Bock, burden to help Indonesian Christian. And especially also for his passion to defend Christian faith, the apostolic faith. I think we have to give thanks to God for that. And the second, I would like to give thanks to God for the committee that worked. I think, in my understanding, they did a good job. Yeah. And maybe the last but not least, I would like to give thanks to God for all of you. I feel a kind of spirit of unison here. We came from many different denominations.
It's very hard to meet together in this kind of forum. It's very hard. I feel the same faith, the same spirit. That we were blessed by the same Holy Scripture for many years. And now we come together here to study, to strengthen our faith. So I pray that this today's seminar will be a kind of worship for us. That listening to Darrell Bock, I think we have to ask the blessing of the Holy Spirit that we may glorify His name only. God bless you all. Let us pray together. Lord Jesus, thank you so much. We were united by the same Spirit this morning, and we are looking forward to experience your blessings. We pray that you will help Professor Darrell Bock, that he may be your channel of blessing to each of us, that may enrich and strengthen our faith here. We ask this in Jesus' name. Amen. Berikutnya kami akan sampaikan kurikulum vitae singkat dari Profesor Darrell Bock. Beliau adalah seorang research professor of New Testament Studies dari Dallas Theological Seminary. Beliau juga adalah Professor of Spiritual Development and Culture, Center for Christian Leadership Research. Adapun latar belakang akademis beliau adalah THM dari Dallas Theological Seminary, Dallas, Texas, USA, Major Old Testament with high honors. PhD diraih beliau di University of Aberdeen, Scotland, UK, Major New Testament. Juga ada postgraduate research di University of Tübingen, Germany. Main areas of study, Gospel Studies, Luke and Acts, Historical Jesus, Hermeneutics, dan Integration of Theology and Culture. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman profesional sebagai dosen tamu dan pembicara di banyak gereja, seminari atau sekolah tinggi, dan seminar Kristen di USA, Kanada, Guatemala, Jepang, Jerman, Hungaria, Hong Kong, India, Israel, Austria, dan Swiss. Beliau juga menulis banyak artikel di berbagai jurnal teologia atau biblika dan majalah Christianity Today. Juga sebagai narasumber untuk berbagai jaringan TV dan radio seperti NPR, ABC, NBC, Fox, Canal Plus, dan MSNBC. Beliau adalah penulis lebih dari 20 buku dan New York Times best-selling author untuk bukunya Breaking the Da Vinci Code. Bukunya yang terbaru adalah Dethroning Jesus yang ditulis bersama-sama dengan Profesor Daniel Wallace serta beberapa keanggotaan profesional lainnya. Demikian kurikulum vitae singkat dari Profesor Darrell Bock. Kita akan memulai acara seminar pagi ini. Kami akan mempersilahkan Profesor Darrell Bock untuk maju ke depan dan juga penterjemah Ibu Ina Wati dari SCT Reform Injil Indonesia. Well, howdy y'all. I'm from Texas in the United States. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya dari Texas, Amerika. And I want to give you a really great greeting from Texas and from the believers in Dallas and Texas. Dan saya ingin memberikan saudara ucapan selamat daripada orang-orang percaya di Texas. It's a real privilege to be in your wonderful and beautiful country. Merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, saya bisa berada di negara yang luar biasa ini. Let me overview what I'm going to do for you over the next 2 days, what I hope to do for you. Saya akan memberikan
sedikit apa yang akan kita lakukan di dalam 2 hari ini. I plan to take a look at the issues related to the historical Jesus, as the title back here says. Saya berencanakan untuk membicarakan masalah-masalah mengenai historical Jesus seperti yang dinyatakan di dalam titel di belakang. And I plan to distinguish for you 2 kinds of things that are called Christianity. Dan saya ingin menunjukkan 2 hal yang berbeda di dalam kekristenan. Because there really are 2 very different portraits of who Jesus is when we talk about Jesus in the public. Karena memang ada 2 gambaran Yesus yang sangat berbeda ketika kita berbicara tentang gambaran yang dimengerti publik mengenai Yesus. One I call Christianity, Satu saya panggil kekristenan, and the other I call Jesusanity. yang satu adalah Yesusanity. You have not heard the second term, I'm sure, Saya percaya saudara belum mendengar terminologi yang kedua tersebut. because I made it up. Karena itu terminologi yang saya buat sendiri. But it is an attempt to describe how many people approach Jesus. Tetapi dengan mau menunjukkan bagaimana orang menggambarkan Yesus, They like to emphasize the fact that Jesus is a prophet, mereka ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang nabi or that he is a teacher about the religious journey. atau seorang guru di dalam perjalanan rohani. But there's nothing particularly unique about the person Jesus. Tetapi dengan demikian tidak ada sesuatu yang sangat unik mengenai siapa Yesus. He is an ethical guide. Dia adalah seorang yang memang sangat beretika. And so the focus in Jesusanity is on Jesus of Nazareth. Jadi fokus daripada Yesusanity adalah Yesus dari Nazaret. He's a great teacher. Dia adalah seorang guru yang luar biasa. He would make the religious hall of fame. Dan dia akan mungkin masuk dalam daftar terkenal orang-orang beragama. He might even get the most votes in the religious hall of fame. Dan mungkin dia akan mendapatkan voting yang paling banyak sebagai orang-orang beragama yang terkenal. But still, all that he is a prophet. Tetapi tetap saja dia hanyalah seorang nabi. Now, being a prophet is a pretty big deal. Dan tentu saja menjadi seorang nabi sebenarnya lumayan. Not many people are prophets. Karena tidak banyak orang bisa kita katakan sebagai nabi. And if a prophet showed up at your church, Dan jika seorang nabi datang ke gereja saudara, the pastor would step aside and let the prophet speak. maka pendeta saudara akan minggir dan membiarkan sang nabi berbicara. So a prophet is an important position. Jadi nabi mempunyai posisi yang sangat penting. But what we are going to see is that Jesus presented himself as more than a prophet. Tetapi yang akan kita lihat adalah Yesus menggambarkan dirinya lebih dari seorang nabi. This is why Christianity is called Christianity and not Jesusanity. Karena itu kenapa kekristenan disebut sebagai Christianity dan bukan Yesusanity. Because Christianity refers to the Christ. Karena Christianity, kekristenan menunjuk kepada Kristus. And the Christ is the anointed one. Dan Kristus adalah yang diurapi. Someone marked out in a special way for God. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih dengan cara yang sangat khusus oleh Allah. The one and only anointed one. Karena satu-satunya yang diurapi. And this is the story Christianity is of Jesus as the anointed one. Dan itulah kisah kekristenan bahwa Yesus adalah seorang yang diurapi. We're talking about a unique Jesus. Kita berbicara tentang Yesus yang unik. He represents both God and man. Dia mewakili baik Allah maupun manusia. And his prime goal is to reconcile a broken relationship between the creator and the creature. Dan tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan antara sang pencipta dengan ciptaan. Please note that I did not say that Christianity is fundamentally about a transaction. Perhatikan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kekristenan terutama adalah mengenai suatu transaksi. It is about far more than forgiving sins. Karena ini jauh lebih daripada hanya pengampunan dosa. And that actually is going to be the topic I'm going to address on Saturday. Dan itu merupakan topik yang akan saya bicarakan pada hari Sabtu. I'm going to compare these 2 kinds of discussions about Jesus. Saya akan membandingkan mengenai 2 diskusi mengenai Yesus ini. And I'm going to try and make clear what makes Christianity so different. Dan saya akan membuat jelas mengapa kekristenan begitu berbeda. And I'm also going to compare it to the way people talk about Christianity, Dan saya juga akan membandingkan bagaimana orang melihat kekristenan, emphasizing the transaction with sin, menekankan transaksi mengenai dosa, but then talking about what that is actually designed to achieve. tetapi juga menggambarkan apa yang sebenarnya dirancang untuk bisa dicapai. But that's Saturday. Tapi itu adalah hari Sabtu. Today is Thursday.
Hari ini adalah hari Kamis. But first I got to tell you about Friday. Tetapi pertama-tama saya menunjukkan dulu mengenai apa yang kita bicarakan Jumat. Tomorrow we are going to work through many key events in the life of Jesus. Besok kita akan membicarakan banyak sekali kejadian-kejadian kunci di dalam kehidupan Tuhan Yesus. And I'm going to look at them from a particular angle. Dan saya akan melihatnya di dalam sudut tertentu. That angle is called the historical Jesus. Dan itu disebut sebagai historical Jesus. There are two kinds of events in the Bible. Ada dua macam kejadian di dalam Alkitab. On some of them, we have what we call multiple attestation. We have a variety of ways of looking at the same event. Satu bisa kita kan banyak sekali penulisan atau kesaksian yang multiple, yang banyak mengenai suatu kejadian. Other events are singularly attested. We only get them described once. Sedangkan ada kejadian yang hanya diberikan penulisan atau kesaksiannya hanya satu saja. As I'm going to explain today, seperti apa yang akan saya jelaskan hari ini, the historical Jesus is playing with a high standard of proof. Historical Jesus, mereka bermain dengan menuntut suatu kemampuan untuk membuktikan yang sangat tinggi. It doesn't simply accept things because they're in the Bible. Jadi mereka tidak menerima apa saja yang dikatakan di Alkitab hanya karena tercantum di dalam Alkitab. It tries to look for what we can demonstrate on a historical level that anyone looking at the Bible could accept. Ya, jadi mereka mencoba untuk bisa bermain di dalam sejarah dan melihat apakah itu bisa dibuktikan. It has special rules. Dan historical Jesus mempunyai peraturan-peraturan yang khusus. And today I'm going to talk about historical Jesus. Dan hari ini saya akan berbicara tentang historical Jesus. But tomorrow, having learned about how the rules work, tetapi besok setelah kita mempelajari bagaimana peraturan-peraturan itu kemudian diterapkan, we will spend the whole day looking at key events in the life of Jesus. Kita akan melihat keseluruhan hari besok, melihat kejadian-kejadian utama di dalam kehidupan Yesus. From this way of looking at things. Ya, jadi dalam hal ini melalui perspektif ini melihat bagaimana. So that's Friday. Jadi itu adalah hari Jumat. Today we look at the rules related to the historical Jesus. Hari ini kita melihat kepada peraturan-peraturan yang berkenaan dengan historical Jesus. Except in this first hour. Kecuali jam pertama ini. In the first hour I want to connect to the lectures that Ben Witherington gave last year. Karena jam pertama ini saya akan menghubungi dengan seminar yang diberikan Ben Witherington tahun lalu. In the title you see di dalam judul yang that we say that the historical Jesus is not a Gnostic. Judulnya adalah historical Jesus, lebih daripada seorang nabi dan bukan seorang gnostik. And I want to take you through some Gnostic materials to show why this is so. Dan saya akan membawa saudara-saudara melihat beberapa materi gnostik untuk menunjukkan mengapa demikian. Last year Dr. Witherington went through a lot of discussion saying that we have no first century materials that are clearly Gnostic. Ya, tahun lalu Ben Witherington sudah mengatakan bahwa jelas sekali tidak ada sebenarnya tulisan gnostik yang datang dari abad pertama. But I also think it's helpful to actually look at these materials themselves to see what they are saying. Tapi saya rasa juga akan sangat membantu kita benar-benar melihat kepada materi-materi ini dan melihat apa yang dikatakan. And then compare them to the Judaism of the first century that Jesus reflected. Dan kemudian kita membandingkan dengan Yudaisme daripada abad pertama yang direfleksikan oleh Tuhan Yesus. So that's what I'm going to do for you in this first hour. Jadi itu yang akan kita lakukan di dalam jam pertama ini. Now, the list that you see on the screen. Apa yang saudara lihat di dalam di screen is a list of all the names of all the gospels outside the four Gospels of the New Testament that we know about. Itu adalah daftar dari semua Injil di luar 4 Injil yang kita kenal di dalam Alkitab. They have all kinds of unusual names. Ya, saudara bisa lihat banyak sekali nama-nama yang aneh. And they all describe or allege to describe, very important, allege to describe things that happened to Jesus. Jadi mereka menggambarkan atau lebih tepat seakan-akan menggambarkan, ya, kata seakan-akan penting apa yang terjadi pada Yesus. Usually these things happened after Jesus was resurrected. Biasanya ini terjadi setelah Yesus bangkit. But in some cases it claims to be describing things that happened in his life and ministry. Tetapi ada beberapa yang mengklaim bahwa mereka menuliskan apa yang masih terjadi sebelum Yesus bangkit di dalam pelayanan dia. All these gospels, with the possible exception of one, come from the 2nd or 3rd centuries. Jadi semua Injil ini kecuali satu, sebenarnya semuanya ini ditulis di dalam abad kedua atau abad ketiga.
Now I'm going to talk about some of these Gospels in this session Dan saya akan berbicara mengenai beberapa Injil ini di dalam sesi ini. and give you a little picture of them, Dan memberikan saudara sedikit gambaran tentangnya. the kinds of things that they teach. Hal-hal yang diajarkan di dalam Injil-Injil ini. We're actually going to read some of the passages together. Bahkan kita akan membaca beberapa yang dituliskan bersama-sama. I think the best way to see that Jesus is not a Gnostic is to read these texts. Saya rasa cara yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan gnostik adalah dengan membaca teks-teks ini. This will be new stuff, Ini akan merupakan bahan-bahan yang baru. but I hope it will be interesting. Tapi saya harap ini akan menarik. Let me just read through the names of these other Gospels, Jadi saya akan membacakan nama-nama dari Injil-Injil yang lain ini. and I'm going to stop and tell you about a few of them as I do. Dan saya akan berhenti dan menjelaskan beberapa dari yang kita baca. Not all of them have the name Gospel, Tidak semua memakai nama Injil. because many of them present themselves as revelations about Jesus. Karena banyak menyatakan bahwa ini merupakan wahyu tentang Yesus. So we have the Apocalypse of Peter, Jadi kita ada Apokalips Petrus, the Apocryphon of James, Apokrifon dari Yakobus, the Apocryphon of John. Apokrifon Yohanes. This Apocryphon of John is important. Apokrifon Yohanes itu sangat penting. When we found these Coptic Christian texts from the 3rd century, Ketika kita menemukan teks-teks Kristen dalam Koptik ini, actually they are manuscripts from the 4th century, but they represent 2nd and 3rd century texts. jadi sebenarnya banyak juga yang dituliskan di dalam abad keempat, tetapi ini mewakili abad kedua dan ketiga. And we found them about 60 years ago in a location in Egypt called Nag Hammadi. Ya, dan kita menemukan kira-kira 60 tahun yang lalu di dalam suatu lokasi di Mesir, Nag Hammadi. The book that we found the most copies of was the Apocryphon of John. Dan sebenarnya buku yang paling banyak kopi yang kita temukan adalah Apokrifon Yohanes. Which tells us that it's a very important Gnostic gospel. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah Injil Gnostik yang sangat penting. What is interesting about this gospel Yang sangat menarik mengenai Injil ini, is that when the scholars started to read it and translate it, yaitu ketika para ahli membaca dan mencoba menerjemahkannya, they thought to themselves, we've heard this story before. dan mereka berpikir, kita pernah mendengar kisah-kisah ini sebelumnya. And as they were reading, they realized that the church father Irenaeus, Dan ketika mereka membaca, kemudian mereka sadar bahwa Bapa Gereja Irenaeus, who wrote in 180 AD, di mana dia menulis di dalam tahun 180 Masehi, when he was describing what Gnostics believed, ketika dia menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan Gnostik, was telling the story of the Apocryphon of John. ternyata ini adalah mengenai kisah di dalam Apokrifon Yohanes. So the book that was found to be the most used at Nag Hammadi Jadi buku yang dianggap merupakan penemuan yang paling penting di Nag Hammadi is the book that Irenaeus chose to describe this movement. adalah buku yang Irenaeus pakai untuk menggambarkan gerakan ini. And even though many people say these are new gospels, Sehingga walaupun sebenarnya banyak orang mengatakan ini adalah Injil-Injil baru, missing gospels, Injil-Injil yang hilang, hidden gospels, Injil-Injil yang tersembunyi, we've known about their contents for over 1800 years. tetapi sebenarnya kita sudah mengetahui isinya selama 1800 tahun ini. They're not so new after all. Ternyata tidak begitu baru. They are collecting government checks for being senior citizens. Jadi mereka sebenarnya seperti orang-orang senior citizen yang kemudian mengambil cek-cek dari pemerintah. Dialogue of the Savior. Dialog dari Sang Penyelamat. Eugnostos the Blessed. Eunostos yang diberkati. Excerpta ex Theodoto. Excerpta ex Theodota. Gospel of Bartholomew. Injil Bartolomeus. Gospel of the Egyptians. Injil orang-orang Mesir. Gospel of Mary Magdalene that the Da Vinci Code talked about. Injil Maria Magdalena yang dibicarakan dalam Da Vinci Code. The Gospel of Judas that you've already heard about. Injil Yudas yang tadi sudah dibicarakan. By the way, there is now a third interpretation of the Gospel of Judas. Omong-omong, sekarang ada terjemahan ketiga dari Injil Yudas. In the National Geographic version, Judas is the hero. Karena di dalam National Geographic, Yudas adalah pahlawan. In the rebuttal version, Judas is a demon.
Tetapi kemudian versi yang menentang itu menyatakan Yudas sebagai iblis. In the third version, he's not quite a hero and he's not quite a demon. Di dalam versi yang ketiga dia tidak bisa dikatakan pahlawan tetapi juga bukan iblis. He's something in between. Dia kira-kira di tengah. Because he is the recipient of revelation from Jesus that the other disciples don't get. Karena dia adalah penerima wahyu dari Kristus yang tidak terjadi pada murid-murid yang lain. And this is usually a commendation of the person receiving the revelation. Dan ini biasanya merupakan pujian terhadap mereka yang menerima wahyu. But he's also told he won't get to the highest heaven. Tetapi dia juga diberitahukan bahwa dia tidak akan mencapai level yang paling tinggi. So he's not really a hero either. Jadi dia bukan benar-benar pahlawan juga. This is actually the interpretation of Judas I think today makes the most sense. Dan saya rasa ini merupakan tafsiran mengenai Injil Yudas yang paling masuk akal menurut saya. So we are 10 minutes into the lecture. Jadi kita sudah masuk 10 menit ke And dalam I've seminar. already told you something new. Ya, saya sudah memberitahukan sesuatu yang baru. The Gospel of Nicodemus, Injil Nikodemus, the Gospel of Peter, Injil Petrus, the Gospel of Philip, Injil Filip, Gospel of the Savior, Injil Sang Penyelamat, the Gospel of Thomas. Injil Thomas. This is certainly the most important of the collection. Dan ini merupakan sebenarnya yang paling penting dari kumpulan koleksi itu. It is very debated. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat bisa didebatkan. The Gospel of Thomas is 114 independent sayings of Jesus. It's not really a gospel as we think of it. Sebenarnya Injil Thomas bukan seperti Injil yang kita biasa mengerti, tetapi terdiri dari perkataan-perkataan Yesus yang berdiri sendiri, 114 perkataannya. There's no story of Jesus' ministry. Tidak ada kisah Yesus sebagai pelayan. Simply a collection of teachings. Jadi hanya merupakan koleksi dari ajarannya. And what is interesting about it is, Dan yang menarik tentangnya, if you read these 114 sayings, jika kita membaca perkataan yang berjumlah 114 itu, about 25% of them you go, I've heard that before. maka kita akan melihat bahwa 25% dari perkataan itu kita pernah mendengarnya. Because 25% of it sounds like Matthew, Mark, Luke, or John. Karena 25% itu sebenarnya mirip sekali dengan apa yang dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. You read another 25% of it, Kita membaca 25% yang lain, and you go, that sort of sounds familiar. dan kita mengatakan, ini juga rada kita kenal. Because it sort of sounds like Matthew, Mark, Luke, and John. Karena rada-rada mirip dengan apa yang dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. And then there's the other 50%. Kemudian 50% yang lain, And you read that, dan kita membaca, and you go, I've never heard that before. dan kita mengatakan, itu tidak pernah saya tahu. Because it doesn't sound at all like Matthew, Mark, Luke, or John. Karena sama sekali tidak mirip dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. And this mixture in this gospel has intrigued scholars. Dan campuran yang tertera di dalam Injil ini kemudian menarik perhatian para ahli. Because it's clear that some of the input that Thomas has is input like what we see in our biblical gospels. Karena jelas sekali bahwa ada sebagian yang terdapat di dalam Injil Thomas itu adalah yang sama atau mirip sekali dengan apa yang kita dapatkan dalam Injil-Injil Alkitab. But it's also clear that other material that we have from the Gospel of Thomas isn't related at all to what we're familiar with. Tetapi juga sangat jelas bahwa ada hal-hal lain di dalam Injil Thomas yang sama sekali tidak relevan, tidak ada hubungan dengan apa yang kita kenal. Almost all scholars believe that some of these sayings may actually go back to Jesus. Dan banyak sekali para ahli yang percaya bahwa kemungkinan sekali beberapa dari perkataan-perkataan ini benar-benar sebenarnya dikatakan oleh Yesus. That's conservative and liberal scholars. Baik ahli-ahli konservatif maupun liberal. But most of it probably doesn't go back to Jesus. Tetapi mungkin kebanyakan perkataan itu tidak sebenarnya disebutkan Tuhan Yesus. And the date of this gospel is put anywhere from the 60s Dan para ahli menyatakan bahwa penulisan itu mungkin dari kira-kira tahun 60 all the way to 180. sampai tahun 180. And most scholars put it in the 2nd century. Dan kebanyakan para ahli meletakkannya di dalam abad yang kedua. Those who like this gospel Mereka yang suka dengan Injil ini will argue that it represents evidence that there was more than one kind of Christianity in the 1st century. menyatakan bahwa ini membuktikan bahwa ada lebih dari satu tipe kekristenan di dalam abad yang pertama. So we're going to take a look at some of the sayings of this gospel in a little bit. Jadi kita akan melihat kepada beberapa perkataan yang ada di dalam Injil ini. There's the gospel of Thomas the Contender.
Ini ada yang disebut sebagai the Gospel of Thomas the Contender, the Proto-Evangelium of James, Proto-Evangelium dari Yakobus, the Infancy Gospel of Thomas, Infancy Gospel of Thomas, jadi Gospel Injil Thomas yang mungkin permulaan, the Gospel of Pseudo-Matthew, Injil daripada Pseudo Matius, the Gospel of Truth, Injil kebenaran, and now my favorite name out of the entire collection. dan sekarang nama yang paling saya suka dari koleksi ini. You don't say this name normally. Biasanya kita tidak mengatakan nama ini. You say it like this. Kita mengatakannya seperti ini. Hypostasis of the archons. Ya, jadi mengatakannya seperti itu. It will be the title of a movie someday. Dan ini suatu hari akan menjadi titel film. It means the reality of the rulers. Ini berarti realita dari para penguasa. And what it depicts is the creation of the spiritual world. Dan apa yang digambarkan adalah penciptaan daripada dunia rohani. And many of these gospels discuss the creation before we get to the creation of man. Dan banyak sekali Injil-Injil ini sebenarnya menggambarkan penciptaan sebelum masuk kepada penciptaan manusia. I like this title so much, Saya begitu menyukai judul ini, I can't just say it once. saya tidak bisa hanya menyebutnya satu kali. So, hypostasis of the archons. Ya, jadi saya menyebutnya sekali lagi. Interpretation of knowledge. Tafsir, interpretasi pengetahuan. The letter to Reginos, Jadi surat kepada Reginos. also known as the treatise on the resurrection. Ini juga disebut mengenai tulisan mengenai kebangkitan. Pistis Sophia. Pistis Sophia. I sound like I'm at a graduation naming graduates. Ya, saya seperti kalau lagi wisuda, lagi menamakan wisudawan. The next one is another title I like. Dan yang berikutnya, judul yang saya suka juga. The second treatise of the great Seth. Jadi ini adalah tulisan kedua daripada Great Seth. We're still looking for the first treatise on the great Seth. Kita masih mencoba menemukan tulisan yang pertama. Ini kan yang kedua. Sophia of Jesus Christ. Sophia dari Yesus Kristus. Teachings of Sylvanus. Pengajaran dari Silvanus. The Tripartite Tractate. Tripartite Traktat. A Valentinian Exposition. Eksposisi Valentinian. And then fragments that we have so little of, there's no name attached to them. Dan juga ada kepingan-kepingan yang kita temukan sehingga tidak ada nama yang dicantumkan. These include the Papyrus Egerton II, Di mana mencakupi Papyrus Egerton, the Papyrus Oxyrhynchus 840. jadi Papyrus Oxyrhynchus 840, The spelling quiz comes later. dan spellingnya itu nanti. The Strasbourg Coptic Papyrus. Dan kemudian Strasbourg Coptic Papyrus. And then we have other gospels that are mentioned in our writings from the church fathers, but we have not found yet. Tetapi ada Injil-Injil juga yang disebutkan di dalam tulisan bapak-bapak gereja yang tidak kita temukan. These include the Gospel of the Hebrews, Dan ini mencakupi Injil daripada Injil Ibrani, the Gospel of the Nazarenes, Injil orang-orang dari Nazaret, and the Gospel of the Ebionites. dan Injil orang-orang Ebionit. The last two Gospels, the best we can tell, belong to Jewish Christians of the latter part of the first century. Yang bisa kita katakan dua Injil terakhir itu adalah Injil yang ditulis oleh orang Kristen Yahudi dari abad pertama akhir. That's the entire list. Jadi itulah daftar keseluruhan. When that wondrous theologian Dan Brown wrote the Da Vinci Code, Dan kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Da Vinci Code, Dan Brown, he said there were 84 Gospels. dia mengatakan bahwa ada 84 Injil. There are not 84 titles on that slide. Tidak ada, kalau kita lihat tidak ada 84 titel di sini. Around 36. Sekitar 36. Now, I need to set some context for these lost Gospels. Dan saya sekarang akan memberikan konteks mengenai Injil-Injil yang hilang ini. What some scholars will say is that history is written by the winners. Beberapa ahli akan mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang. They don't just say this about biblical scholarship, they say it about history in general. Dan mereka tidak hanya berbicara tentang Alkitab, mereka berbicara tentang tulisan-tulisan secara umum. And there is some truth to this proverb. Dan ada kebenaran mengenai apa yang dikatakan di sini. Because what we retain in history is because someone retained it for us. Karena apa yang kita dapatkan mengenai sejarah adalah karena ada orang yang memeliharanya.
And usually the writings that support those who won is what is retained. Dan biasanya mereka yang menulis yang mendukung orang-orang yang menang itu yang kemudian dipelihara. Whereas those who lost their writings are destroyed or forgotten. Sedangkan mereka yang kalah tulisannya mungkin sudah dihancurkan atau dilupakan. So when these texts were dug up at Nag Hammadi in the 1940s, Dengan demikian ketika teks-teks ini didapat dari galian Nag Hammadi, people said, "What a find." dan orang mengatakan, wah, penemuan yang luar biasa. We now have another part of the conversation of early Christianity. Sekarang kita mempunyai bagian lain dari kekristenan awal. Jadi dialog-dialog mereka. Rather than hearing the winners talk about the losers, Daripada kita mendengar para pemenang berbicara tentang orang-orang yang kalah, we get to hear the losers talk about themselves. maka kita sekarang bisa mendapatkan orang-orang yang kalah ini berbicara tentang diri mereka sendiri. And everything about that is true. Dan segala sesuatu yang ada